Silakan. Baik. Selamat pagi Pak Lewi. Selamat pagi Bu Kurnia. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat? Kabar baik sekali, sehat Ibu. Senang sekali bisa bertemu Ibu kembali. Ya, saya juga senang Pak bertemu dengan Bapak hari ini Pak ya. Baik Pak Lewi, Bapak ingin saya membantu Bapak ini mengembangkan di kompetensi yang mana Pak ya? Iya, kebetulan sekali hari ini saya ingin melakukan supervisi terhadap seorang guru saya Ibu. Iya. Ya, saya ingin melakukan supervisi di kelas. Dan saya ingin supervisi ini boleh dijadikan acuan untuk saya bisa menilai dan bisa melakukan refleksi terhadap guru-guru yang ada di sekolah saya. Oke, baik. Sekian Ibu. Iya. Baik Bapak, bagian mana nanti yang Bapak ingin saya amati Pak? Bagian di mana saya memberikan pertanyaan kepada guru-guru saya mengenai proses pembelajaran di kelasnya Ibu. Yang mengenai proses pembelajaran di kelas. Oke. Oke, bagaimana pemahaman Bapak sendiri itu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini nanti Pak, yaitu tentang ini proses pembelajaran di kelas nih Pak. Ya, menurut saya proses pembelajaran di kelas itu dalam standarisasinya adalah proses pembelajaran yang bermakna, kemudian berpusat kepada siswa, dan semua kegiatan dilakukan itu berdiferensiasi, berbeda-beda sesuai dengan kemampuan siswa masing-masing. Itu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak Lewi. Oke, baik Pak Lewi, mari kita bersama-sama untuk melakukan pengamatan terhadap guru Bapak. Silakan Baik. Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Suyatno. Selamat pagi Pak Lewi. Iya, senang sekali bisa bertemu Bapak. Apa kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Saya juga senang bertemu dengan Bapak. Baik, saya senang sekali. Saya merindukan sebenarnya pantun-pantunnya Pak Suyatno itu yang sangat memberikan inspirasi ya semangat bagi kita. Semoga nanti di akhir kegiatan nih kita ada pantun sedikit Pak ya. Boleh, boleh. Baik, Pak Suyatno, hari ini kira-kira kita mau melakukan apa ya? Jadi saya rencana ingin masuk ke kelas Bapak. Saya ingin sedikit bergabung saya dengan kelas Bapak, dan seperti kesepakatan kita beberapa waktu yang lalu, kita ingin mengadakan supervisi gitu di kelas Bapak. Kira-kira apa saja yang sudah Bapak persiapkan untuk pembelajaran hari ini Pak? Ya, untuk pembelajaran hari ini saya siapkan yang pertama adalah rencana pembelajaran atau RPP, kemudian yang kedua adalah alat untuk nanti disiapkan di kelasnya, dan yang ketiga adalah buku penunjang. Yaitu Bapak. Baik Bapak, perangkat pembelajaran yang sudah Bapak siapkan ini kira-kira menurut Bapak apakah sudah cukup untuk menunjang proses pembelajaran Bapak nantinya di dalam kelas? Ya, kalau saya amati dari materi yang akan saya sampaikan nanti tentang anatomi tubuh, pengenalan anatomi tubuh, maka sudah sesuai dengan apa yang akan mencapai tujuan nanti di kelasnya, Pak. Oke, baik. Nanti di dalam kelas itu, Pak Suyatno, apakah Bapak memiliki metode tertentu? Contohnya,
Apakah mereka nanti akan dipisah dalam kelompok atau pembelajaran individu atau bagaimana Pak? Ya, nanti akan saya bentuk 3 kelompok, ya. Kemudian Iya. nanti masing-masing kelompok akan diberi tugas untuk mencari atau mengidentifikasi tentang tubuh yang ada di tubuh kita sendiri, kemudian fungsinya apa, ya. Seperti misalkan mata, nanti fungsinya untuk apa dan sebagainya, ya. Nanti mereka akan melihat gambar yang Iya. akan saya tempel di masing-masing kelompok, ya, untuk mereka mengidentifikasi gambar yang ada di gambar tubuh yang ada di gambar tersebut. Oke, baik Pak. Selain dari media yang Bapak gunakan itu, apakah ada media yang lain yang mungkin Bapak gunakan selain Ya. yang dari Bapak? Kan? Selain dari tadi media yang saya gunakan adalah gambar, kemudian saya pakai slide, ya, untuk nanti dalam menguatkan penjelasan tentang materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti persiapan untuk media dirasa sudah cukup ya. Nah, saya akan bertanya tentang kondisi siswa-siswa Bapak. Kira-kira ada berapa orang Pak siswa Bapak? Yang di kelas yang saya nanti masuk kelas itu ada 25 orang. Oh iya, Ya. 5 orang. Baik, dari sekian banyak siswa Bapak, apakah ada siswa yang menurut Bapak memiliki kondisi misalnya kekurangan tertentu atau yang berkebutuhan khusus begitu, Mbak? Misalnya keterlambatan bicara atau kurang bisa konsentrasi, atau mungkin dia terlalu hiperaktif. Apakah ada Pak kira-kira di kelas Ya, Bapak? kalau di kelas saya ada 2 yang hiperaktif Pak. Yang ini yang saya sudah identifikasi. Kemudian ada siswa yang dia hanya bisa melihat, artinya melihat visualnya ya, melihat gambar dari segi, kalau dari segi yang lain tidak ada Pak. Nah, sekarang kira-kira strategi Bapak dalam memberikan materi pembelajaran bagaimana? Dengan adanya siswa yang mengalami atau ada perbedaan secara kemampuan seperti itu, Pak. Apa yang akan Bapak lakukan, strategi Bapak? Untuk penanganan di kelas, anak yang hiperaktif tadi, nanti saya akan kasih tugas sebagai pemimpin. Nah, dia senang sekali dia. Kalau dikasih tugas seperti itu senang. Dia akan membawai teman-temannya untuk nanti dia di kelompoknya masing-masing. Jadi akan saya pilih ada 2 orang tadi, mungkin di kelompok mana saya akan taruh, akan saya bagi sehingga dia itu tidak mengganggu teman-temannya. Dia fokus kepada sebagai penanggung jawab di kelompoknya. Iya, baik Pak. Lalu dengan anak yang satu tadi yang secara visual, dia lebih ini Pak, bagaimana? Ya, secara visual karena nanti saya akan memperagakan lewat gambar, kemudian lewat slide, dia akan senang. Nah, dia akan fokus pada materi yang akan disampaikan oleh gurunya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Pak, yang ingin saya konfirmasikan untuk bentuk penilaian yang mungkin Bapak siapkan itu kan ada beberapa keterampilan ya untuk dalam penilaian itu, ada penilaian keterampilan, ada penilaian pengetahuan, ada proyek dan lain-lain. Kira-kira Bapak menggunakan yang mana Pak dalam kelas Bapak? Keterampilan, karena nanti masing-masing kelompok akan menyampaikan presentasinya, sehingga dari masing-masing kelompok ini akan ketahuan
mana siswa yang aktif ya dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian dia berani untuk mengungkapkan pendapatnya di depan kelasnya, dan mereka mempunyai kerjasama yang baik. Keterampilan ini yang akan saya nilai. Iya, iya Pak. Berarti untuk penilaian metodenya sudah Bapak siapkan dengan baik ya. Ya, Oke. betul. Kemudian apa yang Bapak harapkan dari hasil penilaian mereka siswa-siswa Bapak pada hari ini untuk dijadikan pedoman untuk pertemuan berikutnya? Apa yang ingin Bapak harapkan dari hasil yang Bapak kerjakan saat Bapak memberi pelajaran ini nanti untuk dampak ke pertemuan berikutnya, Pak? Saya berharap dari pertemuan ini anak-anak bisa menjelaskan tentang anatomi tubuh dan fungsinya, dan kemudian dia mampu untuk menjaganya, kemudian merawatnya, sehingga apa yang mereka rasakan, mereka lakukan nanti dia akan berdampak baik untuk kemajuan mereka ke depannya. Baik. Berarti parameternya adalah mereka mampu atau terampil untuk mereka bisa memahami dan menjelaskan apa saja yang terkait dengan anatomi tubuh, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Suyatno. Hari ini saya menganggap Bapak sudah siap untuk melakukan pembelajaran dan Bapak juga sudah mempersiapkan metode pembelajaran berdiferensiasi, dan dari cara Bapak untuk membagi dan menempatkan siswa sesuai dengan kondisinya tadi, dan itu saya apresiasi Pak. Kemudian Bapak juga sudah melakukan rancangan untuk pembelajaran bermakna karena Bapak sudah menyiapkan media, dan itu cukup membantu bagi siswa-siswa kita. Baik, terima kasih Pak Syarno, semoga pembelajarannya bisa sukses ya. Amin. Dan saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Bapak. Kita akan bertemu kembali Pak ya, nanti kita akan sharing-sharing bersama. Terima kasih Pak Syarno. Oke, baik. Kita berjumpa lagi Pak Lewi. Bagaimana proses kegiatannya tadi Pak Lewi ya? Prosesnya menyenangkan Bu, karena guru saya ini ternyata sudah siap dengan apa yang akan dia kerjakan gitu. Jadi saya senang dan saya melihat bahwa beliau mempunyai kompetensi dan menguasai apa yang akan disampaikan. Oke, baik Pak Lewi. Bagaimana Bapak menilai diri sendiri, yaitu tentang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, yang lalu Bapak lakukan kepada guru, kepada guru Bapak? Baik, kalau saya melihat kompetensi saya sendiri, memang semua hal itu perlu evaluasi ya. Kalau saya melihat dari ruang lingkup pertanyaan, mungkin untuk saya masih belum bisa merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih generalisasikan pertanyaan saya agar bisa terukur gitu, semakin terukur untuk mengukur bagaimana kesiapan guru itu. Tetapi overall apa yang saya tanyakan itu bisa to the point kepada apa yang menjadi sasaran guru di kelas pada saat pembelajaran itu Bu. Jadi perlu peningkatan juga, saya menyadari. Ya. Oke, semua melalui proses ya Pak Lewi ya. Semangat Pak Lewi. Oke, baik Pak Lewi. Ya. Apa yang membuat Pak Lewi menilai demikian Pak terhadap diri Bapak? Ya, karena saya tahu saya adalah orang yang berpikirnya itu global gitu ya. Artinya lebih kepada sesuatu yang saya lihat, lalu saya adaptif dengan apa yang saya lihat itu, ada proses-proses yang saya lihat, itu saya langsung respon gitu. Jadi saya orangnya visual. Jadi itu yang membuat saya beranggapan bahwa menilai diri saya seperti itu tadi Bu. Oke, baik.
Pak Lewi. Pak Lewi, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi? Boleh Bu, silahkan. Oke, baik Pak Lewi. Saya mengamati pada saat Bapak bertanya ya kepada guru Bapak, yaitu apakah Bapak mempunyai siswa yang mengalami kelainan, misalnya seperti ABK gitu Pak ya, anak yang berkebutuhan khusus. Itu yang pertanyaan yang pertama. Jadi lalu yang kedua Bapak juga ada bertanya, Bapak memberikan setelah menunggu jawaban dari guru Bapak lalu memberikan lagi pertanyaan cara guru tersebut mengatasi siswa yang ABK tersebut gitu Pak. Nah, jadi saya merasa dari pertanyaan yang Bapak berikan kepada guru Bapak tersebut itu sudah sesuai dengan standar di mana yaitu pendidikan itu berpusat pada siswa. Jadi ini dan pertanyaan Bapak yang kedua itu juga di luar ekspektasi saya sebenarnya Pak, bahwa Bapak mampu mengarahkan, mampu memberikan pertanyaan kepada guru Bapak bahwa cara atau treatment yang diberikan di kelas pada siswa-siswa ABK ini good job buat Bapak. Oke, baik, selanjutnya Bapak ada juga saya yang saya anggap ini menjadi poin penting bagi Bapak, yaitu yang benar-benar yang sesuatu excited sekali bagi saya untuk Bapak, yaitu pada saat Bapak bertanya menjelaskan bahwa guru Bapak tersebut sudah melakukan pembelajaran yang bermakna, yaitu dengan sudah mempersiapkan bahan-bahan, alat-alat yang sudah akan digunakan, sehingga memang siswa yang akan mengalami itu sangat saya acungin jempol buat Bapak ya Pak. Itu jadi beberapa pertanyaan tadi Bapak sudah berdasarkan dengan standar-standar yang akan kita capai, bahkan itu sangat lebih Pak, itu di luar dari ekspektasi standar yang ingin dicapai. Oke, baik. Namun demikian juga Bapak, saya melihat tadi hal yang perlu dikembangkan ini menurut saya pada bagian Bapak melakukan pertanyaan tentang siswa yang ABK dan cara mengatasi siswa di ABK itu dari sudut pandang saya bahwa di situ bisa ditambahkan lagi mungkin pertanyaan apakah guru tersebut memerlukan dukungan atau bantuan dari orang lain untuk melakukan kegiatan pembelajaran diferensiasi dengan kondisi siswa yang ABK seperti itu Pak. Oke, baik Bapak. Setelah saya memaparkan hasil pengamatan ini, bagaimana pendapat Bapak mendengar ini, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Jadi saya merasa diberi masukan yang baik ya, dan saya merasa bahwa saya dibantu untuk saya bisa merefleksikan diri saya. Dan benar yang seperti Ibu katakan tadi bahwa saya perlu lagi sebenarnya mengembangkan untuk wawasan ya. Artinya anak ABK itu memang perlu pendamping khusus. Kita tahu ya, ada pendamping khusus dan itu guru mata pelajaran sebenarnya bisa bekerja sama untuk melakukan pendampingan ya di kelas begitu. Dan saya senang dan berterima kasih pada Ibu yang sudah memberikan masukan, memberikan refleksi terhadap apa yang saya kerjakan. Jadi Ibu, terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Oke, baik Pak Lewi, dari diskusi panjang kita ini ya Pak Lewi, apa yang sudah terbayang di benak Pak Lewi, hal yang ingin Pak Lewi tingkatkan nanti ke depannya? Baik, saya ingin meningkatkan bagaimana wawasan saya dalam proses pembelajaran ya. Jadi sebagai kepala sekolah yang mensupervisi, saya perlu
meningkatkan kemampuan supervisi standar berupa dari pola yang terstruktur, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan yang bisa mengukur ketercapaian dari guru yang saya supervisi. Jadi mungkin saya lebih harus banyak belajar di situ. Oke, baik Pak Lewi. Menurut Pak Lewi, kapan lagi kita akan membuat pertemuan selanjutnya untuk mengikuti proses perkembangan yang Bapak sebutkan tadi? Kemungkinan 1 minggu dari sekarang, Ibu, kita akan atur waktu lagi. Nah, kita akan melihat nanti karena guru saya ini ada beberapa kali pertemuan dan saya berupaya untuk juga melihat nanti dan bergabung di dalam apa yang dikerjakan oleh guru. Karena kalau supervisi nggak harus 1 hari ya, kita bisa beberapa hari gitu kita bagi waktu. Terima kasih Ibu itu. Baik, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Lewi. Kita akan bertemu kembali 1 minggu akan datang. Kita akan melihat progres perkembangan dari hari ini sampai seminggu akan datang. Semoga akan memberikan peningkatan yang lebih baik, bermakna dan bermanfaat. Terima kasih Pak Lewi. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.